Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Syukur dan Kak Joni di Jam Kids. Nah, hari ini kita mau puji-pujian. Iya, bener banget. Mau nyanyi. Iya, harusnya sebelum kita pujian kita doa dulu ya adik-adik Betul. semua. Nah, Kak Joni pimpin deh Oke, doanya. adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami telah ada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan memulaikan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kira-kira pujian kita apa ya Kak Joni ya? Kayak bersyukur. Bersyukur. Oh, seperti nama aku ya Wow, Kak Syukur. mantap. Dahsyat banget sih pujian kita hari ini. Oke, langsung aja ya Kak Ya, Jon. Musik. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semangat ya adik-adik. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, 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 haleluya, haleluya. Yeay, berarti kita sudah memuji Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Kak Juwita. Yuk kita panggil aja yuk Kak Juwita yuk. Hai Kak Juwita. Shalom adik-adik. Seneng banget nih aku, Kak Juwita, bisa bercerita buat kalian semuanya. Aku excited banget loh adik-adik. Adik-adik excited banget gak sih? Dan pastinya cerita kakak sepertinya kalian tahu deh. Tapi nggak apa-apa, untuk mengingatkan kita kembali, ya kan? Jadi, ada seorang bapak. Seorang bapak ini taat sekali kepada Tuhan. Saking taatnya dia, tahu nggak adik-adik? Dia itu sampai rela memberikan anaknya menjadi persembahan bagi Tuhan. Ada nggak sih adik-adik yang serela itu untuk sesuatu yang adik kasihi, adik berikan kepada Tuhan? Tahu nggak sih adik-adik siapa orangnya?
Ya, benar sekali. Orangnya adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham ini pada saat itu sudah tua banget, sudah kakek-kakek. Jadi Bapak Abraham ini memanggil seorang yang bekerja di rumahnya. Itu adalah orang kepercayaan Bapak Abraham, karena dia udah lama banget tinggal di rumahnya bantu-bantu Bapak Abraham. Jadi dia panggil lah pengerjanya ini. Lalu Bapak Abraham menyuruh pengerjanya ini untuk pergi ke kampung halamannya, ke kampung halaman Bapak Abraham. Itu jauh banget adik-adik dari tempat Bapak Abraham tinggal. Tahu nggak sih adik-adik di mana kampung halamannya Bapak Abraham? Kakak kasih tahu ya, kampung halamannya itu adalah di Aram, Mesopotamia. Perintah Bapak Abraham kepada seorang pengerjanya ini untuk pergi ke kampung halamannya, mengambil seorang wanita untuk menjadi istrinya Ishak. Dan pengerjanya harus berjanji nih kepada Bapak Abraham untuk benar-benar mengambilnya dan tidak boleh mengambil istri dari tempat lain, seperti dari tempat di tanah Kanaan. Tetapi pengerjanya ini takut adik-adik, kalau si perempuan itu tidak mau ikut kepada pengerjanya ini bertemu dengan Bapak Abraham. Adik-adik tahu dong ya, zaman dahulu mencari seseorang itu kan susah. Tidak ada sosmed kan, tidak ada YouTube atau begini nih, dicari nih namanya. Muncul kan orangnya? Gak gitu adik-adik, zaman dulu itu sulit banget. Jadi pengerjanya ini khawatir kalau dia nggak ketemu gitu. Tapi Abraham berkata kepada pengerjanya, kamu akan selesai dari janjimu kalau dia dan keluarganya tidak mengizinkannya untuk pergi bertemu dengan aku untuk menjadi istrinya Ishak. Tapi pengerjanya ini kembali lagi berkata, kalau perempuan itu tidak mau, bolehkah anak tuanku Ishakku bawa ke kampung halaman tuanku? Lalu Bapak Abraham berkata, tidak. Katanya bahwa Ishak juga tidak diperbolehkan untuk pergi ke sana. Lalu Bapak Abraham berkata kepada pengerjanya bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan kamu dan membuat tujuan kamu berhasil. Ungkap Bapak Abraham kepada pengerjanya. Lalu pengerjanya Bapak Abraham pergi ke kampung halamannya. Kemana tadi? Kampung halaman Bapak Abraham? Ya, masih ingat ya adik-adik? Ke Aram. Pergilah pengerjanya ini ke Aram dengan membawa emas, juga unta. Unta ada 10. Jadi dia pergi membawa barang-barang berharga itu. Sampailah pengerjanya ini di sebuah sumur. Pada saat itu, perempuan-perempuan akan datang mengambil air dalam sumur. Tahu nggak sih adik-adik sumur itu bagaimana bentuknya? Nih, adik-adik bisa lihat nanti ya di sini. Lihat nggak? Lihat dong. Yap, begitulah bentuknya sumur. Jadi nanti perempuan menarik gayung yang dilemparkan ke dalam, lalu mengangkat air dari dalam. Itu berat ya adik-adik. Nggak seperti sekarang, kita bisa tinggal cetek airnya keluar. Atau mungkin di wastafel tinggal cuci tangan airnya keluar. Dulu nggak begitu, dulu susah banget. Pada akhirnya, sampailah pengerjanya itu di situ dan melihat ada beberapa orang perempuan ngambil air. Lalu dalam hati hambanya atau pengerjanya Abraham ini berdoa supaya siapapun perempuan yang nantinya diminta oleh hambanya untuk memberikan minuman kepadanya, memberikan air kepadanya, juga kepada untanya, itulah orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi istrinya Ishak. Tahu nggak adik-adik? Belum selesai nih berdoa hambanya ini. Hei, beneran Tuhan kasih seperti yang didoakannya. Muncullah Ribka. Tapi awalnya pengerjanya ini tidak tahu adik-adik bahwa itu Ribka, bahwa itu adalah saudara daripada Abraham. Datanglah pengerjanya menemui Ribka. Bolehkah engkau memberikan aku minum? Tepat sekali seperti doanya bahwa Ribka memberikan dia minuman
Dan bahkan Ribka memberikan unta-untanya minum sampai kenyang. Baik sekali ya adik-adik Ribka ini. Dia mau loh angkat berat-berat dari sumur. Tahu nggak adik-adik? Bahwa minuman unta itu banyak banget. Unta itu kan besar. Kalau minum itu banyak. Tapi Ribka itu tidak perhitungan loh dalam menolong orang. Jadi adik-adik, setelah Ribka memberikan airnya kepada hambanya Abraham atau pengerjanya Abraham serta unta-untanya minum, Ribka pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah keturunan Nahor, saudara daripada Abraham. Lalu senanglah hati pengerjanya ini. Bahkan pengerjanya memberikan dia anting-anting emas katanya. Wow, dengan senang hati si pengerjanya Bapak Abraham ini bertanya kepadanya, adakah jerami dan tempat tinggal untuk kami boleh disediakan di tempat kamu? Lalu Ribka berkata, ya ada, di tempat kami ada tersedia jerami maupun tempat tinggal. Lalu dengan gembira Ribka pulang ke rumahnya dan memberitahukan cerita itu kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya juga sangat senang ketika melihat Ribka memakai anting-anting yang diberikan oleh pengerja Abraham. Sampailah pengerjanya itu di rumahnya. Lalu pengerjanya itu setelah selesai ini bersih-bersih, dia masuk ke rumahnya. Sebelum mereka menikmati makanan, karena saking senangnya keluarga Ribka itu menyediakan hidangan yang enak-enak adik-adik. Tapi pengerjanya ini tidak mau menikmati dulu sebelum ia sampaikan apa yang menjadi tujuannya. Lalu disampaikanlah seperti ini katanya. Maksud kedatanganku ke tempat ini adalah bahwa tuanku Abraham telah diberkati Tuhan di tempatnya, di tanah Kanaan. Lalu kedatanganku kemari adalah untuk mengambil anak perempuanmu yang bernama Ribka menjadi istri dari anak tuanku yaitu Ishak. Lalu senanglah hati orang tuanya. Dan pengerjanya bertanya, bolehkah Ribka ku ambil menjadi istri untuk tuanku Ishak? Lalu orang tuanya Ribka berkata, kalau ini dari Tuhan, mereka pun mengiyakan. Lalu akhirnya mereka menikmati hidangan. Besok harinya, tahu nggak adik-adik? Langsunglah pekerjanya ini berkata, biarkanlah kami pulang ke rumah, ke tempat Abraham tinggal, membawa Ribka. Tetapi orang tuanya berkata, boleh nggak 10 hari lagi, janganlah pergi cepat banget. Gitu. Ya namanya juga kan adik-adik baru kenal, langsung dibawa nih. Gimana coba itu? Tapi karena ini telah datangnya dari Tuhan, mereka kan orang-orang yang taat, orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi mereka ya, dan mereka pun menanyakan kepada Ribka kembali apakah Ribka mau atau tidak. Akhirnya mereka bertanya kembali, baiklah kita tanyakan kepada Ribka hal ini. Lalu mereka bertanya kepada Ribka, Ribka, maukah kamu pergi bersama orang ini ke Kanaan menemui Ishak katanya. Lalu Ribka menjawab, ya. Dan akhirnya mereka akhirnya pun pergi bersama pengerjanya Abraham dan Ishak serta orang yang telah merawat Ribka yaitu inang pengasuhnya. Pergilah mereka menemui Abraham dan Ishak yaitu ke Kanaan. Pada perjalanannya tibalah mereka dekat arah sumur Lahairoi. Ternyata Ishak juga sedang berada di situ jalan-jalan adik-adik. Akhirnya mereka bertemu. Pada saat mereka bertemu itu, Ishak pun senang melihat Ribka dan Ribka pun sebaliknya senang melihat Ishak. Akhirnya Ishak menemui Ribka dan membawa Ribka ke kuburan Sarai, ibunya Ishak yang telah meninggal. Jadi adik-adik senanglah hatinya Ishak karena Ribka yang menjadi pendampingnya. Walaupun dia telah sedih, ibunya telah meninggal. Akhirnya kedatangan Ribka itu menghibur hatinya Ishak.
Sejauh ini adik paham nggak sih ceritanya? Adik-adik boleh baca lagi di dalam Alkitab, oke? Tahu nggak sih adik-adik, perjalanan Abraham sampai kepada Ishak itu semuanya Tuhan sertai sesuai dengan janjinya Tuhan. Tapi hal itu terjadi karena apa? Karena Abraham beserta keturunannya itu hidupnya taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, janji Tuhan akan tergenapi bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi kita boleh belajar dari seorang tokoh Abraham maupun Ishak yang taat kepada Tuhan agar setiap janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Oke dong pastinya. Kakak tahu pasti adik-adik di sini semua mendengar dengan baik dan mau belajar melakukan kebenaran ini, ya kan? Oke, demikian cerita kakak hari ini. Kakak sangat senang dapat bercerita buat adik-adik. Sekarang kita mau tutup season kita hari ini. Kita berdoa. Semua duduk yang manis ya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan yang baik untuk cerita hari ini. Kami anak-anakmu diingatkan kembali untuk taat kepada Tuhan dan mengingat Tuhan dalam setiap hidup kami agar janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami seperti Bapak Abraham dan juga anaknya Ribka dan Ishak. Kami mau belajar seperti mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami. Haleluya. Amin. Yeay. Wow. Nah, cerita yang disampaikan Kak Juwita benar-benar memberkati banget Kak Betul sekali, Jonia. Kak Syukur. Iya. Sebelum kita menutupnya di dalam doa dan mengakhiri Jam Kids kita pada hari ini, kita pujian dulu ya Kak Jon. Betul. Musik. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang kulakukan, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas cerita pada hari ini yang disampaikan oleh Kak Juwita. Biarlah cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Juwita boleh kami tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.